Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Miftahul Saliha, Dwika Prastiwi, Fitri Nurhayati, dan saya sendiri Alifta Marzi Kristianto akan mempresentasikan materi tentang pengertian manajemen pemasaran. Saya Dwika Prastiwi dengan NIM 1903-101068. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang memiliki nilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai ke konsumen. Adalah peran pemasaran. Apa saja peran pemasaran itu? Peran pemasaran ada 7. Yang pertama adalah menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen. Yang kedua, bagaimana produk atau jasa tersebut memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang ketiga, menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior. Yang keempat, menetapkan harga menarik. Dan yang kelima, mendistribusikan produk dengan mudah. Yang keenam, mempromosikan secara efektif. Dan yang terakhir adalah mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang selanjutnya adalah arti fungsi manajemen pemasaran, di mana manajemen pemasaran itu dapat diartikan usaha merencanakan, mengimplementasikan, serta mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Dalam fungsi manajemen pemasaran, ada yang namanya kegiatan analisis. Apa sih gunanya kegiatan analisis itu? Guna dari kegiatan analisis itu agar kita tahu target pasar serta lingkungan pemasaran kita. Kalau kita tahu target pasar serta lingkungan pemasaran kita akan bisa mengambil alih pasar tersebut, serta kita akan tahu sebesar apa ancaman atau saingan kita dalam pasar tersebut. Diagram dalam PowerPoint tersebut menjelaskan atau menggambarkan penjelasan dari fungsi manajemen pemasaran tadi, di mana ada kegiatan analisis yang terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu planning, implementasi, serta pengidentifikasian. Planning berisi pengembangan rencana strategik dan pengembangan rencana pemasaran. Setelah dari planning, kita beralih kepada implementasi atau pelaksanaan tujuan, yang berisi menjalankan rencana-rencana dari planning tadi. Setelah melakukan implementasi, kita melakukan pengendalian. Di sini, pengendalian ada 2, yaitu pengendalian operasional serta pengendalian strategik. Pengendalian operasional itu berupa pengamatan kerja, dan pengendalian strategik itu berupa pengamatan apakah strategi awal kita tadi sudah sesuai dengan peluang yang ada. Pengendalian itu berisi mengukur hasil. Setelah mengukur hasil, kita mengevaluasi hasil tersebut. Kalau dalam evaluasi tersebut ada hasil yang tidak memuaskan, kita akan melakukan tindakan perbaikan kepada hal tersebut. Yang berikutnya ada audit sistem pemasaran, yang meliputi sistem informasi pemasaran, sistem perencanaan pemasaran, sistem pengendalian, serta pengembangan produk baru. Yang terakhir ada audit fungsi pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, iklan, promosi, penjualan, serta publisitas. Saya Fitri Nurhayati dengan NIM 1903101070. Dalam fungsi pemasaran terdapat inti, pokok dari pemasaran. Inti pemasaran adalah hal-hal penting yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Konsep inti pemasaran meliputi 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar. Kebutuhan manusia adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik, makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain, tetapi juga fiksi, rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, kepemilikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, produk, barang, dan gagasan. Munculnya berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar
mendorong produsen untuk mempelajari, melakukan riset pasar, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluluhan dan ketidakpuasan yang dialami konsumen, mencari jawaban produk atau jasa apa yang sedang disukai, akan disukai, dan yang tidak disukai oleh konsumen. Kemudian ketiga adalah nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai total antara lain nilai dari produk, jasa, personali, pemasaran, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, dan biaya fiksi. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai atau bahkan melebihi harapan, maka pembelinya akan merasa puas. Kemudian quality management atau THM, yaitu program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses pemasaran secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan suatu sebagai imbalan. Terdapat 5 kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi. Yang ke-1, terdapat setidaknya dua belah pihak. Kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain. Ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan. Keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Kelima, masing-masing pihak yang yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat. Kelima, hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan adalah praktik pembangunan hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, menyalurkan dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. 6. Pasar. Pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli, terjadinya transaksi serta pertukaran produk, barang ataupun jasa yang bernilai antara dua belah pihak ataupun lebih. Ketujuh, pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari sesuatu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai value. Calon pembeli adalah seseorang yang didefinisikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Saya Liftama Rizky Husdianto, NIM 1903-10173 akan menjelaskan materi tentang filosofi manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep ini mengatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia luas dan harganya terjangkau. Oleh karena itu, tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua, konsep produk. Menurut konsep ini, konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang tinggi. Yang ketiga, konsep penjualan. Menurut konsep ini yaitu konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk tanpa usaha penjualan dan promosi besar-besaran. Keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada seberapa mampu sebuah perusahaan memahami kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dan memenuhinya secara lebih efektif dan efisien. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.